Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam penjelasan perkuliahan tentang hukum ketenagakerjaan. Hari ini, saya akan membahas tentang pengertian dari hubungan kerja, lalu dasar dari suatu hubungan kerja, dan jenis-jenis dari perjanjian kerja yang mendasari suatu hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan di antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang didasarkan pada suatu perjanjian kerja, di mana perjanjian kerja tersebut mempunyai unsur ada tiga, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Landasan hukum kerja adalah perjanjian kerja di mana dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis atau lisan. Unsur hubungan kerja yang pertama adalah unsur adanya pekerjaan. Unsur ini adalah salah satu syarat sahnya perjanjian kerja karena unsur adanya pekerjaan merupakan syarat objektif. Sehingga objek perjanjian kerja itu harus jelas. Jika ini tidak terpenuhi, maka perjanjian kerja akan batal demi hukum. Yang kedua adalah unsur adanya perintah. Pengusaha itu berhak melakukan perintah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Sehingga pekerja atau buruh itu mengikatkan diri pada pengusaha untuk bekerja di bawah perintah pengusaha. Yang ketiga adalah unsur adanya upah. Upah di sini harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kebutuhannya dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, mengingat tidak ada hubungan kerja yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak terbatas waktu tertentu, menurut beberapa ahli terdapat unsur lain dalam perjanjian kerja, yaitu unsur waktu tertentu. Pelaksanaan hubungan kerja itu dibatasi atau diatur dengan waktu tertentu agar ada pengaturan dan pembatasan waktu kerjanya, tidak berlarut-larut dengan memaksa pekerja atau buruh bekerja tanpa batas waktu. Karena pekerja atau buruh juga merupakan manusia yang memiliki keterbatasan kapasitas tenaga. Di sisi lain, pekerja atau buruh juga tidak boleh seenaknya dalam melaksanakan pekerjaan, karena perusahaan memiliki aturan waktu kerja sesuai dengan ketentuan. Hubungan kerja juga selalu berakhir dan tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Hubungan kerja terjadi setelah ada perjanjian kerja, dan perjanjian kerja merupakan sebuah peristiwa hukum. Sehingga konsekuensi suatu hubungan kerja kemudian menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja atau buruh. Kewajiban pengusaha dapat diartikan sebagai hak pekerja atau buruh, dan kewajiban pekerja atau buruh merupakan hak dari si pengusaha. Hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja diatur di dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kewajiban para pihak juga ada berdasarkan pada Pedoman Penyuluh Perjanjian Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial. Jadi, hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja itu terbagi menjadi 3 kewajiban, yaitu kewajiban para pihak yang didasarkan pada KUH Perdata, kemudian ada kewajiban para pihak yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga kewajiban para pihak berdasarkan Pedoman Penyuluh Perjanjian Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial.
Tadi sudah saya sebutkan bahwa hubungan kerja itu didasarkan pada sebuah perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja itu apa sih? Perjanjian kerja itu adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja, yang mana perjanjian tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban dari para pihak. Syarat-syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip yang menonjol dalam perjanjian kerja adalah adanya keterikatan pekerja atau buruh kepada pengusaha untuk bekerja di bawah perintah dengan menerima upah. Syarat sah perjanjian kerja itu harus memenuhi syarat formil dan material, yaitu yang pertama, kesepakatan antara pekerja atau buruh dan pengusaha, lalu kemampuan atau kecakapan pekerja atau buruh dan pengusaha untuk melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga adalah adanya pekerjaan dan upah yang diperjanjikan. Dan syarat yang terakhir adalah pekerjaan yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan ketentuan umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Sebuah perjanjian kerja itu tidak dapat ditarik kembali atau diubah, kecuali atas persetujuan dari kedua belah pihak. Lalu bagaimana bentuk dari perjanjian kerja? Bentuk dari perjanjian kerja itu bisa tertulis ataupun tidak tertulis. Tidak tertulis di sini bisa berupa lisan ya. Jadi, untuk isinya perjanjian kerja ini sebenarnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jadi isinya boleh ibaratnya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Tetapi pekerjaan yang diperjanjikan itu harus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Jadi meskipun didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, tetapi tetap dibatasi di mana pekerjaan yang diperjanjikan tersebut itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketentuan umum, dan juga peraturan perundang-undangan. Perjanjian kerja dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan bentuk dari perjanjian kerja tersebut. Yang kedua, berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja. Yang ketiga, berdasarkan status perjanjian kerja. Dan yang keempat, berdasarkan pelaksanaan pekerjaan. Pengelompokan perjanjian kerja berdasarkan bentuknya itu bisa dibedakan menjadi 2. Tadi saya sudah sebutkan, yaitu secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal perjanjian tertulis, perjanjian kerja tersebut harus dibuat sesuai peraturan perundang-undangan. Misalnya, contohnya adalah perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian akad, akan, dan perjanjian kerja laut. Untuk perjanjian kerja tidak tertulis, perjanjiannya dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat secara tidak tertulis. Dari aspek yuridis, perjanjian tersebut diakui keabsahannya, namun akan lemah dalam hal pembuktian di pengadilan. Sehingga ketika timbul perselisihan di kemudian hari, para pekerja atau buruh ataupun pengusaha atau pemberi kerja itu akan kesulitan membuktikan adanya suatu hubungan kerja di antara mereka karena tidak ada bukti tertulisnya dan semua itu hanya diperjanjikan secara lisan saja. Perjanjian kerja berdasarkan jangka waktunya. Ada 2, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja di antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya itu akan selesai dalam waktu tertentu. Sedangkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha di mana jangka waktunya itu tidak ditentukan, baik di dalam perjanjian, di dalam undang-undang, maupun kebiasaan atau terjadi secara hukum karena pelanggaran pengusaha
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.